Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thalia Novitasari dari kelas CSD semester 3. Dengan nomor induk mahasiswa 2019 820040. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah IPS SD awal dengan dosen pengampu Ibu Sri Imawati MPD, dengan tema bagaimana caranya agar orang peduli tentang pentingnya hidup bersih. Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang penyakit berbahaya. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dan menjalani pola hidup sehat. Apakah kalian selalu menjaga agar menerapkan hidup bersih? Tentu harus ya. Kita harus menerapkan hidup bersih agar terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Yuk kita pelajari bagaimana sih caranya agar orang peduli tentang pentingnya hidup bersih. Kita mulai dari lingkungan rumah ya. Yang pertama, yang paling sederhana kita kerjakan yaitu merapihkan tempat tidur kita. Nah, setelah kita bangun tidur, kita harus merapikan kembali tempat tidur kita agar tetap bersih, rapi, dan nyaman. Bagaimana sih kalau kita tidak merapikan tempat tidur kita? Hayo bagaimana? Ya pasti kita mudah terserang penyakit, terutama yang berhubungan erat dengan pernafasan. Dan susah tidur karena kamar tidur menjadi tempat yang tidak nyaman. Kamar tidur yang jarang dibersihkan tentu akan membuat siapapun enggan mendekati, apalagi sampai tidur di tempat yang kotor. Lalu yang kedua, mencuci piring setelah makan. Nah, setelah kita selesai makan, kita harus segera mencuci piring kembali yang bekas kita makan ya. Karena kalau dibiarkan menumpuk, jadi sarang kuman. Bagaimana sih kalau kita tidak mencuci piring setelah makan? Bakteri akan mudah tersebar dalam rumah. Piring kotor yang dibiarkan berhari-hari menumpuk dapat menyebabkan bakteri hidup tumbuh lebih subur. Lalu selanjutnya yang ketiga, dengan cara membersihkan rumah. Tentu ya, kita harus membersihkan rumah dan merawat rumah kita dengan cara membersihkan setiap hari. Misalnya menyapu lantai, mengepel lantai, dan jangan lupa membersihkan kamar mandi juga ya. Bagaimana sih kalau kita malas membersihkan rumah? Akan membuat debu menumpuk dan tunggau berkembang biak. Apa itu tunggau? Tunggau itu hewan kecil yang hidup di permukaan yang lembut dan berdebu seperti kasur dan sofa. Lalu yang keempat, membersihkan halaman rumah. Halaman rumah kita juga harus selalu dibersihkan ya. Misalnya dengan cara menyapu halaman, memotong rumput, dan menyiram tanaman, lalu menata tanaman agar terlihat bersih, rapi,
dan nyaman. Bagaimana sih kalau kita malas membersihkan halaman rumah? Yang pasti banyak sampah berserakan di halaman rumah kita. Terlihat tidak enak dipandang dan menyebabkan bau busuk. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Kita semua kan juga tahu bahwa sampah merupakan sumber penyakit. Agar kita terhindar dari penyakit, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau tidak akan menyebabkan rumah menjadi bau, sarang penyakit, dan juga bisa menyebabkan banjir di mana-mana. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih itu anugerah. Kebersihan menjadi awal dari penilaian baik buruknya seseorang. Kepribadian yang baik akan menjaga kebersihan dirinya, lingkungannya, dan sekitarnya. Tujuan pembersihan bukan hanya untuk merasakan kebahagiaan hidup dalam lingkungan itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.